Iya, shalom buat setiap kita yang sudah hadir di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya semua kita dalam keadaan yang baik, luar biasa, tidak kurang suatu apapun. Baik, mari kita satukan hati untuk memuji menyembah Tuhan. Kita percaya hanya dalam hadirat Tuhan sumber kekuatan kita. Sebab di dalam hadirat Tuhan tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, yang adalah damai sejahtera. Karena kita percaya Tuhan beserta dengan kita. Saya mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia. Shalom dari Sabang sampai Merauke, yang ada di luar negeri, di semua benua. Saya mengucapkan selamat malam yang ada di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Terima kasih sudah setia bergabung untuk terus berdoa bersama-sama. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Malam hari ini kami naikkan Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan malam hari ini Bapa, kami rindu masuk dalam hadirat Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Kami percaya jamahan Tuhan turun atas setiap orang yang membuka hatinya malam hari ini. Kami mau masuk lebih dan lebih lagi dalam hadirat-Mu Bapa. Urapi setiap kami, urapi Tuhan kami yang rindu mencari Engkau. Karena itu malam hari ini kami buka hati kami. Engkau yang melihat hati kami, segala yang tidak berkenan kami buang Tuhan. Amarah, kepahitan, iri hati, kebencian, dendam, kami mau buang itu dalam nama Yesus. Layakkan hati kami menjadi hati yang kudus dan berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan pujian penyembahan kami yang kami bawa kepadamu malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat jamahan-Mu Tuhan. Kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami diampuni. Terima kasih Kau Tuhan, Kaulah Raja. Jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hatiku, buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Lebih lagi katakan, kami buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka
saudara katakan kami buka hati Tuhan. Ya Tuhan, kami buka hati. Jamah setiap kami malam hari ini Tuhan. Kami mau berserah penuh di hadirat-Mu Bapa, amin. Engkau yang ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Menyembah. Lebih lagi angkat tanganmu, katakan ku bersyukur Bapa. Kami tahu Tuhan, ketika kami buka hati bagi Engkau, maka Engkau menjamah seluruh hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah Engkau, mujizat-Mu terjadi. Ketika kami menyembah Engkau, kuasa-Mu Tuhan tercurah bagi kami. Kami mau jadi penyembah yang benar, yang menyembah-Mu di dalam kebenaran ya Bapa. Tidak ada lain Tuhan yang bisa kami lakukan hari-hari ini. Bahkan ketika kami ada dalam keadaan yang tertekan, ketika kami cemas, kami takut, ketika kami putus asa, ketika kami khawatir, satu-satunya yang harus kami lakukan adalah menyembah Engkau Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Karena kami percaya ketika kami menyembah-Mu Tuhan, kuasa-Mu tercurah buat hidup kami. Karena itu malam hari ini Tuhan, kami menyatukan setiap hati kami. Kami sepakat berkata, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang layak disembah, yang layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Sembah Kau Tuhan, kami mengangkat wajah kami kepadamu Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami sembah, ku
sembah Kau Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Selamanya Kau ajaib bagi hidup kami Bapa. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat. Lebih lagi katakan ku sembah. Haleluya saudara. Dengan iman mari perkatakan saudaraku, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat. Sekali lagi dengan iman, mari angkat imanmu. Ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan. Amin. Kau ajaib bagi kami Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kau hebat bagi kami Tuhan. Kau hebat dalam hidup kami. Tidak ada yang sepertimu, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Ajaib segala perbuatanmu, ajaib segala rancanganmu. Sebab itu kami menyembahmu, Tuhan yang besar. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Ketika kami bersepakat dengan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil di hidup kami. Karena itu malam hari ini kami mau tetap berkata, apapun masalah persoalan kami,
Kami punya Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah hidup kami. Kami punya Tuhan yang lebih besar daripada apapun, Tuhan. Dengan iman Tuhan kami mau percaya kuasa-Mu lebih besar di atas segala-galanya di hidup kami, Tuhan. Mari saudara angkat hatimu kepada Tuhan. Dengan iman perkatakan ini di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang katakan yes, amin. Kami punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, dan Engkau pasti sanggup menggenapi semua janji-Mu atas hidup kami, Tuhan. Yes, kami bersepakat dengan Tuhan malam ini, percaya pada kuasa-Mu, Tuhan. Kami terima sekarang. Lebih lagi, mari dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kami percaya kami punya Tuhan yang besar di hidup kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup melakukan segala firman-Nya. Bagian kami adalah bersepakat percaya kepada Tuhan. Bahkan malam hari ini Bapa, kami tahu Engkau Tuhan yang melakukan segala janji-Mu atas hidup kami. Dan tidak ada satupun dari janji Tuhan yang gagal atas hidup orang-orang yang percaya kepadamu, Bapa. Malam hari ini kami mau terima kebangkitan dari Engkau. Kami mau menerima pemulihan yang daripada Tuhan. Biarlah yang sakit berkata aku sembuh, yang lemah berkata aku kuat, yang takut berkata aku berani. Karena kami punya Tuhan yang besar, yang jauh lebih besar dari setiap persoalan di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Lebih lagi saudara, kita mau katakan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan
Terima kasih Bapa. Kami mau terus percaya pada firman-Mu, pada kuasa-Mu yang lebih besar dari segala-galanya. Bahkan kalau malam hari ini kami mau belajar firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Firman-Mu memberi kemenangan bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan, haleluya. Amin, amin. Iya, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Ya, kita masih melanjutkan kitab Yesaya dan saya percaya Tuhan sedang berbicara juga kepada kita karena apa yang dinubuatkan di kitab ini juga seperti keadaan hari-hari ini dan firman Tuhan itu pasti berkuasa dan sanggup memberikan jawaban buat setiap kita. Yesaya adalah kitab yang ditulis oleh Nabi Yesaya dan Yesaya adalah seorang yang dipilih Tuhan untuk berbicara memperingatkan bangsa itu kembali kepada Tuhan supaya tidak mengalami murka Tuhan. Iya, hari ini kita sampai pada Yesaya pasal yang ke-12, judul perikopnya nyanyian syukur atas keselamatan. Yesaya 12. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sesungguhnya engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ya, Ia telah menjadi keselamatanku. Ayat yang kedua, ya. Ia telah ayat yang ketiga, maka aku akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Ayat 4. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa dan masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah, ayat yang kelima, bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang maha kuasa Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Iya saudara, pasal 12 ayat 1 sampai selesai ini adalah pasal yang merupakan kidung pujian, suatu gambaran jelas ya tentang sukacita umat Tuhan ketika Yesus Kristus datang untuk memerintah di dunia. Bahkan sekarang pun kita perlu mengekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan, berterima kasih kepadanya, memuji Dia dan memberitahu kepada orang lain untuk mengenai perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dari kedalaman rasa syukur kita harus memuji Dia dan hendaknya kita menyampaikan kabar baik itu kepada orang lain. Iya, Yesaya pasal 12 ini berisi mazmur pujian kepada Tuhan. Nyanyian syukur atas keselamatan. Kita sudah baca bagian kitab Yesaya pasal yang ke-11 tadi malam, itu berisikan tentang janji tentang kedatangan juru selamat yaitu Tuhan Yesus. Nah, setelah Dia datang maka bangsa itu mengalami pemulihan. Kemarin kita sudah dengar saudara ya, ketika nanti kita sedang menanti kedatangan Kristus untuk kali yang kedua. Ya. Jadi yang pertama sudah digenapi, Yesus datang sebagai Mesias, apa yang ditulis di dalam kitab Yesaya. Tetapi sampai hari ini kita masih menunggu kedatangan Yesus yang kedua. Tadi malam kita sudah belajar kedatangan Yesus digambarkan seperti kedatangan seorang pencuri. Pencuri itu kalau datang yang pertama tengah malam waktu orang lagi tidur. Yang kedua tidak ada yang tahu kapan pencuri itu datang. Karena pencuri tidak pernah ngasih tahu kalau mau datang. Jadi saudara, mari kita ambil apa yang sudah dikatakan firman Tuhan, kita berjaga-jaga. Sambil menantikan kedatangan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Di sini dikatakan, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sesungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Yang pertama, mari kita bersyukur atas kasih setia Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih hidup di dunia ini, itu Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk bertobat. Ya, kembali kepada jalannya saudara supaya kita tidak dimurkai. Apa yang harus kita syukuri hari-hari ini adalah kasih Tuhan yang tidak pernah bersyarat mau menerima kita apa adanya. Mari terus belajar bersyukur kepada Tuhan saudara ya, jangan pernah bersungut-sungut ya. Lawan dari kata bersyukur itu bersungut ya. Kebanyakan orang itu bersungut-sungut sehingga dia tidak mengalami hal yang baik. Ya, mari daripada bersungut kita belajar bersyukur. Ya, sekalipun suamiku belum bertobat, aku bersyukur Tuhan, aku percaya satu saat suamiku akan bertobat.
Tuhan, sekalipun anakku belum bertobat, aku bersyukur Tuhan, aku percaya. Ya, seperti kesaksian yang kita dengar saudara kemarin, seorang ibu yang tiap malam bersungut karena dia mengalami sakit di bagian telapak kaki dan di bagian kakinya. Sudah lama pindah ke dokter-dokter dan minum obat segala macam tapi tidak sembuh. Setiap kali dia berdoa, Tuhan kenapa aku nggak sembuh? Kenapa Tuhan izinkan aku kesakitan? Kenapa begini? Tapi ketika dia mendengar firman Tuhan di mesbah doa, firman Tuhan berkata, daripada bersungut-sungut, lebih baik bersyukur dan bilang, jadilah padaku apa yang kau kehendaki. Ketika dia mulai belajar bersyukur, tiba-tiba satu malam dia mau tidur, kakinya gatal luar biasa, dan begitu bangun pagi ternyata kakinya disembuhkan. Jadi saudara, kita percaya bahwa apa yang Tuhan buat itu baik. Jadi daripada kita bersungut-sungut, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua di sana dikatakan, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Ya, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Apa yang harus kita lakukan menanti kedatangan Yesus yang kedua kali adalah percaya. Allah itu keselamatan kita, aku percaya dan tidak gemetar. Kalau hari-hari ini banyak orang sedang gemetar saudara, karena masalah, karena keadaan, karena virus corona yang datang. Mari kita sama-sama belajar percaya bahwa Tuhan adalah keselamatan dan aku tidak akan gemetar. Apapun keadaannya Tuhan, aku tidak akan takut, aku tidak akan gemetar. Aku mau percaya Tuhan keselamatanku. Bahkan orang yang sungguh-sungguh percaya dan berharap pada Tuhan, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi kematian menjadi sebuah keuntungan, kata firman Tuhan. Ya. Sebab Tuhan itu adalah kekuatan dan mazmurku. Mari kita terus percaya saudara. Lalu apa yang harus kita lakukan menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua? Ia telah menjadi keselamatanku. Maka aku akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Mari saudara, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Bersukacita dan bergembira. Hari-hari ini ketika keadaan semua berubah, yang pertama kali menyerang adalah roh ketakutan. Yang kedua adalah kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita, sehingga kita tidak lagi bisa bergembira, kita tidak lagi bisa bersyukur. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita malam ini, ketika kita sehari-hari ini mungkin takut, gelisah, apa yang harus kita lakukan? Bergembiralah karena Tuhan. Nyanyikan pujian bagi Dia, bersorak-sorak, bergembira saudara. Memang sulit, tapi ketika kita mau memaksakan diri dan berkata, Tuhan engkaulah kesukaan, engkaulah kegembiraanku, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Bergembiralah. Ayat yang keempat di sana dikatakan, pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Apa yang harus kita lakukan menanti kedatangan Kristus kali yang kedua? Mari kita memberitakan nama Tuhan sampai ke bangsa-bangsa. Saya bersyukur dengan adanya channel YouTube ini, firman Tuhan diberitakan sampai ke bangsa-bangsa. Saya melihat saudara, penonton terbanyak dari channel saya itu nomor 1 ada di Indonesia, nomor 2 di Australia, nomor 3 di Amerika. Jadi kita melihat bahwa Injil itu diberitakan sampai ke bangsa-bangsa. Mari kita terus masyurkan nama Tuhan. Mungkin kepada keluargamu, bersaksi tentang perbuatan Tuhan, ceritakan siapa Dia kepada sahabat, temanmu. Kalau engkau tidak bisa bersaksi, bagikan setiap khotbah-khotbah yang memberkati, bagikan Injil itu kepada semua orang. Lalu yang berikutnya di sana dikatakan, ayat yang ke-5, bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Tuhan mau seluruh bumi mengetahui bahwa Tuhan itu baik dan mulia. Berserulah dan bersorak-sorai, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Berserulah kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan di hari-hari ini. Malam ini kita ada di mesbah doa, kita sedang berseru kepada Tuhan, kita sedang memuji, membesarkan Tuhan. Jangan pernah putus asa, tetap berseru kepada Tuhan. Iya, kita lanjut di dalam Yesaya pasal yang ke-13. Judul perikopnya, kalau saudara yang ikuti Lembaga Alkitab Indonesia, hukuman terhadap bangsa-bangsa kafir. Ya, pasal 13, hukuman terhadap bangsa-bangsa kafir. Ucapan ilahi terhadap Babel.
Ayat yang pertama, ucapan ilahi terhadap Babel yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos. 2. Naikkanlah panji-panji di atas gunung yang gundul. Berserulah terhadap mereka dengan suara nyaring. Lambaikanlah tangan supaya mereka masuk ke pintu-pintu gerbang para bangsawan. Ya, aku tidak akan, ayat yang ketiga, aku ini telah memerintahkan orang-orang yang kukuduskan, telah memanggil orang-orang perkasaku untuk melaksanakan hukuman murkaku dan orangku yang beria-ria dan bangga. Berbicara tentang penghukuman terhadap kerajaan, pasal ini, ia berbicara tentang penghukuman terhadap kerajaan selatan dan sampai tingkat tertentu terhadap kerajaan utara. Pasal 13 ini adalah tentang penghukuman terhadap bangsa-bangsa lain. Pasal 13 merupakan nubuat atau pesan dari Tuhan tentang Babel, jauh sebelum Babel menjadi kekuatan dunia dan mengancam Yehuda. Yesaya berbicara tentang kehancurannya. Babel merupakan pusat rangkaian pemberontakan melawan Tuhan setelah air bah. Ya, dalam Wahyu 17 dan 18 memakai Babel sebagai simbol musuh-musuh Allah. Pada saat nubuatan ini diucapkan, Babel masih merupakan bagian kerajaan Asyur. Yesaya menyampaikan pesan berisi tantangan dan pengharapan kepada umat Tuhan dengan menyuruh mereka untuk tidak bersandar kepada bangsa-bangsa lain, tetapi hanya bersandar kepada Tuhan saja. Dan Dia memberitahu bahwa mereka, musuh-musuh terbesar mereka akan menerima hukuman yang patut mereka terima dari Tuhan. Firman ini berkata, naikkanlah panji-panji di atas gunung yang gundul, berserulah terhadap mereka dengan suara nyaring, lambaikanlah tangan supaya mereka masuk ke pintu-pintu gerbang para bangsawan. Aku, kata Tuhan, telah memerintahkan orang-orang yang kukuduskan, telah memanggil orang-orang perkasaku untuk melaksanakan hukuman murkaku, orangku yang beria-ria dan bangga. Ayat 4, ada suara keramaian di atas gunung-gunung seperti suara kumpulan, orang yang besar jumlahnya, suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan, dari bangsa-bangsa yang terkumpul. Tuhan semesta alam sedang memeriksa pasukan perang. Wow, saudara ya. Ketika murka Tuhan turun, bahaya sekali saudara. Mereka datang dari negeri yang jauh, yang dari ujung langit, yaitu Tuhan yang melaksanakan amarahnya untuk merusakkan seluruh bumi. Kita juga melihat hari-hari ini tidak ada satupun bangsa yang kuat menghadapi virus saja yang tidak terlihat mata. Semua perekonomian berjatuhan. Hanya Tuhan semesta alam adalah yang kuat dan perkasa yang harus kita sembah. Ayat yang ke-6, merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnah dari yang maha kuasa. Sebab itu semua tangan akan menjadi lemah lesu, setiap hati manusia akan menjadi tawar. Firman Tuhan ini berkata, ini juga mengingatkan kepada kita hari-hari ini. Mari kita terus mencari Tuhan. Firman Tuhan ini berkata, merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat. Kata firman Tuhan ayat yang ke-6 tadi merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnah dari yang maha kuasa. Hari-hari ini mari kita melihat saudara, semua tanda-tanda semakin digenapi. Mari kita meratapi apa? Meratapi dosa, meratapi hidup kita yang masih jauh dari Tuhan. Mari kita menangisi keluarga kita supaya bertobat. Mari kita meratap. Firman Tuhan berkata, merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari yang maha kuasa. Sebab itu semua tangan akan menjadi lemah lesu, setiap hati manusia akan menjadi tawar. Saudara, ketika datang hari murka Tuhan ini saja kita melihat saudara, dengan adanya virus ini banyak hati, banyak tangan yang sudah menjadi lemah lesu, banyak hati yang sudah menjadi tawar. Ada ketakutan melihat semua keadaan kita, rasanya di mana kekuatan kita? Hanya kepada Tuhan, hanya dalam hadiratnya ada kekuatan. Mari tetap mendekat kepada Tuhan, mari terus meratap di hadapan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Firman Tuhan berkata, merataplah
Selama masih ada waktu, mari kita tangisi keluarga kita yang belum bertobat. Mari kita tangisi suami kita yang belum bertobat. Kita tangisi anak-anak kita yang belum bertobat. Selama masih ada waktu. Firman Tuhan berkata, merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat. Ya. Karena Yesus akan datang kali yang kedua bukan lagi sebagai bayi. Dia tidak datang lagi sebagai Tuhan yang membawa kasih. Tuhan akan datang kali yang kedua membawa penghakiman dan penghukuman. Karena itu kita jangan tertipu dengan semua yang kita dengar hari-hari ini. Mari kita terus hidup dalam kekudusan. Supaya ketika Tuhan datang kali yang kedua, Dia datang untuk menghakimi semua orang yang hidup dan yang mati akan dihakimi oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang luput. Karena itu justru kita yang masih hidup ini bersyukur masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat. Kalau sudah mati sudah tidak ada waktu lagi. Tapi kita yang masih hidup ini, mari kita pergunakan waktu-waktu ini untuk hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan. Kita mau meratapi keluarga, meratapi orang-orang, meratapi jiwa-jiwa selama masih dikasih waktu. Karena itu saya juga selalu mau memberi waktu untuk melayani saudara, sekalipun memang yang masuk telepon itu, yang masuk WA itu sangat-sangat banyak saudara. Ya, tapi saya mau melayani, tapi saya berharap sabar ya, karena itu saya yang membalas sendiri. Jadi memang antri balasnya itu, apalagi sekarang semua jadwal offline mulai jalan. Ya, jadi memang saya harus membagi waktu dengan semua jadwal yang ada. Belum lagi pelayanan Zoom, pelayanan ya online dan lain sebagainya. Mari kita, tapi saya tetap mau melayani saudara. Tapi tolong saudara, kalau mendengarkan nasihat firman Tuhan, mari kita bersepakat dengan Tuhan. Ada orang-orang yang saya hanya bisa memberikan nasihat firman Tuhan. Kalau saudara nggak mau dengar firman, jangan minta nasihat kepada saya. Ya, misalnya ya udah tetap berdoa Bu buat anak ibu. Saya sudah berdoa Bu, apalagi yang harus saya lakukan? Nasihati. Ya sudah saya nasihati, ya sudah berdoa ya. Nah terus apa? Maksudnya ya memang hanya berdoa, berpuasa kalau perlu untuk anak ya, untuk suami juga begitu. Ya mari kita sungguh-sungguh meratap hari-hari ini. Dengarkanlah nasihat firman Tuhan. Ya hanya firman Tuhan itu yang benar-benar membawa kedamaian di hati kita saudara. Selama kita masih ada waktu, Tuhan bilang merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat. Pada akhirnya kita semua pribadi-pribadi akan berhadapan dengan penghakiman Tuhan. Ingat, sekali lagi Yesus datang kali yang kedua bukan sebagai bayi yang membawa kasih, tetapi Dia akan datang sebagai hakim yang membawa penghukuman. Dan Dia akan memberikan upah kepada setiap orang sesuai perbuatannya. Ya, ketika kita hidup dalam kebenaran, kita mendapat upah dalam kekekalan, hidup di dalam kerajaan sorga. Tetapi kalau tidak, kita hidup ya dalam penghukuman kekal di neraka. Mari kita sungguh-sungguh mau bertobat. Kita mau sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Ayat berikutnya di sini dikatakan, ayat yang ke-8, dan mereka akan terkejut, sakit mules dan sakit beranak akan menyerang mereka. Mereka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Mereka akan berpandang-pandangan dengan tercengang-cengang. Muka mereka seperti orang yang demam. Ya saudara, ini akan terjadi. Ada rasa kesakitan yang akan menimpa ketika Tuhan akan menghukum bumi ini. Tapi kita percaya kita adalah orang-orang yang dikuduskan Tuhan dan dipilih Tuhan. Ayat yang ke-9, sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan dan dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Ya saudara, ingat saudara ya, ayat ini dikatakan oleh oleh Yesaya ya, pada waktu itu Babel juga akan dimusnahkan oleh Tuhan saudara ya. Babel merupakan pusat rangkaian pemberontakan melawan Allah setelah air bah. Ingat, bumi pernah dibinasakan dengan air bah juga ya. Jadi Tuhan akan datang dengan kebengisan, kata ayat ini, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk. Ayat yang ke-10, kita baca sampai ayat yang ke-10 saja malam ini. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap
dan pada waktu terbit dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Ya, itu adalah hari kiamat yang mengerikan ketika Tuhan datang. Ya, maka semua bintang-bintang, bulan, cakrawala tidak lagi bercahaya. Tapi kita percaya, kita orang-orang yang terus setia menantikan kedatangan Tuhan akan diberikan kekuatan. Baik, mari kita akan sama-sama menyatukan hati dan iman kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Mari kita satukan hati kita untuk sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh berkata, Tuhan, kami mau bertobat, kami mau meratap, bahkan selama masih ada waktu, kami mau berdoa buat keluarga kami. Kami mau berdoa untuk orang-orang di sekeliling kami yang belum menerima Engkau. Kami mau buka hati Tuhan, jamah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan masih kasih kami kesempatan, bahkan malam ini Engkau masih beri kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau yang penuh kasih setia yang mengasihi setiap kami. Malam ini kami mau buka hati Tuhan untuk jamahan-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, biar Engkau jamah dan lawat juga mereka. Berikan juga kesempatan untuk bertobat, sehingga ketika Engkau datang kali yang kedua, kami dan keluarga kami boleh diselamatkan. Ini hidup kami Bapa. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan, saudara. Ku buka jamahan-Mu, berserapanmu di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, Kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Tidak ada kekuatan lain selain di dalam hadirat-Mu. Kami mohon Tuhan, kami mau meratap, kami mau bertobat menjelang kedatangan-Mu kali yang kedua. Kami mau mempersiapkan hidup kami, bahkan kami berdoa bagi keluarga kami yang mungkin belum mengenal Engkau. Berikan kesempatan, jamah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memohon setiap keluarga demi keluarga malam hari ini yang terus berdoa, setiap keluarga demi keluarga, istri, suami, anak-anak Tuhan yang terus mencari Engkau, Engkau perhitungkan Bapa. Setiap kami mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, supaya ketika Engkau datang kali yang kedua, Engkau dapati kami sekeluarga Tuhan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kalau ada suami-suami yang belum bertobat, istri-istri yang belum bertobat, Engkau jamah Tuhan. Biarlah kami mau terus setia berdoa buat keluarga kami. Biarlah anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan tercurah. Berkati Bapa setiap anak-anak kami dalam sekolah mereka, berikan hikmat akal budi. Jauhkan dari setiap dosa Tuhan. Anak-anak kami Tuhan hidup dalam takut akan Tuhan. Tuhan kami berdoa memberkati anak-anak kami yang mau berkuliah juga Tuhan, yang menentukan semua masa depan mereka. Tuhan memberkati juga anak-anak kami yang bergumul untuk cari jodoh. Tuhan mempertemukan anak kami dengan jodoh yang terbaik yang dari Tuhan untuk menggenapi rencana-Mu. Berkati Tuhan anak-anak kami yang merindukan punya keturunan. Ya, setiap mereka yang bergumul Tuhan untuk memiliki anak, Tuhan bukakan setiap kandungan yang tertutup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya benih ilahi, Engkau berikan keturunan ilahi, anak-anak yang akan lahir menggenapi rencana Tuhan di dunia ini. Berkati setiap suami istri yang bergumul bahwa mereka bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahkan kami percaya roh kemandulan sudah dihancurkan dalam nama Yesus. Berkati untuk setiap keluarga kami yang sakit, Tuhan jamah dan lawat. Tuhan berikan kesembuhan, berikan penghiburan di atas tempat tidur mereka. Tuhan Engkau berbicara dan menyatakan kehendak-Mu. Engkau juga memberkati ya Tuhan setiap para single parents hari-hari ini yang membesarkan anak seorang diri. Tuhan menyertai opa oma, orang tua kami. Tuhan menyertai di masa tua mereka dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita-Mu Bapa.
Berkati setiap mereka yang terus bergumul untuk keluar dari setiap ikatan dosa, ikatan apapun, kenajisan, percabulan, ikatan rokok, minuman keras, ikatan perjudian, perselingkuhan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran berlebihan. Bahkan anak-anak kami yang terikat dengan game online, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami memohon anugerah Tuhan turun dalam nama Yesus. Terjadi kelepasan atas setiap mereka Bapa yang bergumul dengan persoalan yang berat, tekanan hidup yang berat. Tuhan, Engkau menjadi jawaban. Kami terus membawa Tuhan setiap anak-anak miskin, fakir miskin, anak-anak terlantar. Tuhan terus menyertai mereka dengan belas kasihan-Mu Bapa. Nyatakan kehendak-Mu, rencana-Mu atas mereka, biar mereka juga boleh berseru-seru kepada Tuhan. Bapa, Engkau juga memberkati Tuhan bangsa dan negara ini Indonesia. Shalom bagi Indonesia, damai sejahtera Kristus tercurah buat bangsa dan negara kami. Diberkatilah hasil tanah, hasil bumi, hasil laut. Diberkatilah perekonomian bangsa ini. Kami tahu Tuhan pegang kendali. Berkati Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan beri hikmat marifat dari mereka untuk terus Tuhan memimpin bangsa ini, membawa bangsa ini Tuhan, membawa rakyat di bangsa ini, biar mereka terus ada roh takut akan Tuhan, kejujuran dalam memerintah Tuhan, sertai keluarga mereka, anak-anak, istri mereka. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa. Engkau terus memberkati juga Tuhan seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan, biarlah mereka juga boleh bekerja bagi kepentingan rakyat, MPR, DPR, bahkan semua yang bertugas di dalam perwakilan, di hukum, di pengadilan, para hakim, jaksa, mereka boleh bekerja dengan kejujuran. Bahkan kami berdoa siap orang-orang yang punya masalah di pengadilan yang bersangkutan dengan hukum. Tuhan, Engkau menjadi pembela bagi anak-anak-Mu Bapa, dan Tuhan, Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami berdoa untuk TNI Polri yang ada di atas bangsa ini. Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, mereka boleh bekerja mempertahankan kesatuan NKRI ini. Lindungi dan jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Tuhan, luputkan mereka dan anak istri mereka. Tuhan, jagai. Bapa, Engkau juga menyertai, memberkati setiap tim medis yang ada di atas bangsa ini, bekerja untuk kepentingan orang-orang, bahkan rakyat di atas bangsa ini. Tuhan, tuh bungkusan kuasa darah-Mu, berikan Tuhan rasa keberanian, tidak ada ketakutan, terutama menghadapi COVID-19. Kami percaya Tuhan melindungi yang terinfeksi juga, Tuhan sembuhkan. Kami mengikat, patahkan, hancurkan kuasa COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah melihat Tuhan membela bangsa ini, tidak ada kematian massal. Ya, sungguh kami melihat mujizat Tuhan atas bangsa ini. Tuhan, kesembuhan massal terjadi, kesembuhan massal terus terjadi. Dari awal pandemi, dari Maret kami terus berdoa meminta tidak ada kematian massal, dan Tuhan, Engkau sudah menggenapi janji-Mu atas bangsa kami. Kami melihat tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Bahkan kami rindu terjadi pertobatan massal. Engkau melawat setiap mereka yang sudah terinfeksi, sungguh-sungguh bertobat kembali kepada jalan-Mu dan mengerti akan arti kehidupan untuk tidak menyia-nyiakan setiap waktu hidup. Berkati benua-benua bangsa-bangsa yang ada di dunia, Asia, Afrika, Amerika, Australia. Tuhan, Engkau tutup bungkus Eropa. Tuhan, Engkau menyertai bahkan setiap anak-anak-Mu yang setia berdoa di mesbah doa yang ada di negara-negara ini. Tuhan, Engkau yang tutup bungkus mereka menjadi alat-Mu untuk menjadi pendoa-pendoa di akhir zaman. Lindungi keluarga demi keluarga yang berdoa, bahkan Engkau melindungi bangsa-bangsa. Tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal. Kami membuka hati malam ini Tuhan, dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati persoalanmu mendapat jawaban di dalam nama Yesus. Diberkati keuanganmu, Tuhan menjadikan apa yang Kau lakukan dengan tanganmu berhasil, dan hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah setia dan tetaplah semangat di dalam Tuhan. Saudara, kalau engkau diberkati dengan channel ini, jangan lupa pencet tombol like ya, subscribe dan komen. Jangan lupa bagikan kepada semua orang untuk channel ini bisa berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.